Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini insya Allah kita akan mengadakan silaturahmi syukuran binikmah jamaah haji 1446 Hijriah 45 Hijriah tahun 2024. Setelah 40 hari kepulangan dari pelaksanaan ibadah haji, mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur dan menjadi haji yang mabruroh. Nanti akan dilanjutkan dengan insya Allah peresmian kantor KBIHU Islamic Center yang baru. Mohon doa restunya, mohon dukungannya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini tanggal 28 Muharram 1446 Hijriah diselenggarakan pertama syukuran atas kepulangan jamaah haji musim haji 1445 Hijriah dan sekaligus peresmian atau syukuran atas terselesainya pembangunan kantor baru KBIHU Islamic Center Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan segala niat baik ini Allah senantiasa meridhoinya, dan wabil khusus untuk para jamaahnya tentu kemabrurannya terus istiqomah dan membawakan umat ke depan lebih baik lagi. Demikian, segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Ahad 3 Agustus 2024 KBIHU Islamic Center Cirebon akan mengadakan kegiatan tasyakur binikmah atas kepulangan jamaah haji tahun 2024 sekaligus peresmian kantor baru KBIHU Islamic Center Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan ke depan KBIHU Islamic Center Cirebon semakin maju dan berkembang, dan jamaah haji yang bergabung bersama kami semua mendapat predikat haji yang mabrur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reward tertinggi dari orang yang melaksanakan ibadah haji adalah mabrur. Dan Nabi memberikan janji yang pasti bahwa ibadah haji yang mabrur pahalanya cuma satu, surga. Habisnya energi, tenaga, pikiran, ekonomi ketika kita melaksanakan haji sesungguhnya tidak sia-sia, karena Allah akan menggantikan berdasarkan informasi yang disampaikan nabinya, hajinya adalah mabrur, dan ketika mabrur surga. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah haji Islamic Center tahun 2024. Alhamdulillah semuanya sehat, dan kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah haji hajinya mabrur. Begitu juga kami mengucapkan selamat atas diresmikannya kantor KBIHU Islamic Center, ya, yang saya kira merupakan monumen miniatur dari Ka'bah, dan ini mengingatkan kepada kita untuk termotivasi selalu giat dalam melaksanakan ibadah sebagaimana kita berada di Mekah. Mudah-mudahan kantor baru yang merupakan monumen atau miniatur dari Ka'bah ini sekali lagi memberikan motivasi semakin kita tulus melayani para calon jamaah, dan sekaligus mengingatkan kita dan menguatkan kita, memotivasi kita untuk bisa dekat dengan Baitullah dan selalu tepat dalam melaksanakan ibadah. Selamat untuk KBIHU Islamic Center, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Karom 11 KBIHU Islamic Center mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian gedung baru. Semoga sukses dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Rahmat Robi, Ketua Kloter KJT 18 pada musim haji tahun 2024. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada
kepada KBIHU Islamic Center yang telah mempunyai dan meresmikan gedung kantor baru KBIHU Islamic Center Kabupaten Cirebon. Semoga dengan adanya gedung kantor baru ini, KBIHU Islamic Center semakin prima dalam melayani dan membimbing calon jamaah haji khususnya yang tergabung dalam KBIHU Islamic Center Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Allah. Yang kami hormati pembina Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon, juga pembina KBIHU Islamic Center Kabupaten Cirebon, yang kami hormati pengawas yayasan, juga pengurus Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon, rekan-rekan pengurus KBIHU Islamic Center Kabupaten Cirebon yang saya hormati. Spesial buat rekan-rekan jamaah haji 1445 Hijriah yang saya cintai, saya banggakan, saya kagumi. Hadirin wa hadirat mudah-mudahan rahmatullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan berada kita, niat baik kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sudah tercurahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tetapi calon umat yang setia sampai akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang nanti di akhir akan mendapatkan syafaat. Hadirin Allah, khusus kepada Ketua KPIH juga Ketua Yayasan, saya akan melaporkan dua hal. Pertama, kebetulan saya pribadi dan alhamdulillah ditemenin sama Ustaz Haji Hasyim Asy'ari jadi ketua rombongan dari KPIH Islamic Center Kabupaten Cirebon. Dan khusus saya secara pribadi kebetulan juga bisa berangkat ini atas izin Allah, atas Tuhan dari semuanya. Yang kebetulan memang KPIH Islamic Center tahun ini belum ada yang punya porsi untuk berangkat. Di dalamnya ada kesempatan untuk mengikuti seleksi, jadi testing melalui sistem online. Jaringan mengadministrasinya di online juga isi ya soal-soal juga online. Alhamdulillah orang itu direkomendasi oleh diusulkan oleh Ketua KPIHU dan juga mendapatkan rekomendasi dari Forum Kabupaten Cirebon. Karena kalau tidak ada rekomendasi juga tidak bisa mengikuti seleksi administrasi, praktis tidak bisa ikut testing. Alhamdulillah akhirnya Allah ridho dan Allah mengizinkan saya lulus sesuai dengan surat keputusannya dari Dirjen langsung bahwa saya berhak untuk mendapatkan porsi membimbing jamaah haji di tahun 1445 Hijriah. Namun hanya sebatas nomor porsi. Jadi tugas pemerintah tetapi biayanya sendiri. Kalau jadi petugas PPI dan petugas kloter
dia berangkat, dia juga dikasih honor, ya, jadi double segalanya. Kalau ini sih hanya betul-betul memperlukan promosi saja, dan sehingga mau tidak mau KPIH membayar utuh, tidak seperti jamaah pada umumnya. Kalau jamaah kan mendapatkan subsidi dari dana umat, sedangkan saya pribadi itu hanya berhak berangkat saja kalau di nomor. Alhamdulillah, kemudian berangkat berjumlah 83 orang dengan saya sendiri, kemudian pulang juga utuh. Walaupun banyak jemaah yang sakit bilang itu tidak biasa. Kalau jemaah haji tidak sakit itu tidak bilang itu ya kan ada seni haji ya. Memang ada satu orang jemaah Ibu Haja Suni ya, alhamdulillah waktu itu sempat dirawat di hotel, namun karena perkembangannya semakin menurun, ibu sudah tidak jalan sehingga dibawa ke rumah sakit. Dapat 4 hari ya, alhamdulillah pas hari sebelum pemberangkatan ke Madinah, karena kita gelombang kedua, alhamdulillah dia dapat izin artinya resmi dinyatakan sehat sehingga bisa berangkat bareng ke Madinah. Kalau jemaah yang lain rombongannya atau kloternya sudah pulang, ada jemaahnya yang masih ditinggal, ada jemaahnya yang masih ditinggal di rumah sakit karena prosedurnya seperti itu harus dilakukan. Ya, untuk itu pada kesempatan yang baik ini ada jemaah khususnya mudah-mudahan hal-hal yang sudah dianggap baik itu terus dipertahankan. Insya Allah nanti akan mendapatkan amanah dari pembina KBI Islamic Center Kabupaten Cirebon dan seterusnya pemohonnya. Pada kegiatan haji di musim haji tahun ini memang ada hal yang berbeda, di antaranya ada istilahnya murur. Ada istilahnya murur, kalau dulu tidak ada. Termasuk sistem administrasi juga ada yang dinamakan musuh ya. Kalau kemarin tidak ada musuh. Belum. Ya ada musuh dan itu. Kenapa? Karena memang di sana itu betul-betul selektif. Artinya kalau kita sudah lengkap datanya, nanti kita bisa
bisa dibikinkan lagi kartu identitas. Kemudian kesempatan untuk para lansia yang sakit itu ada program menurun. Jadi mereka yang dinyatakan riski atau sudah lansia, mereka dari Arafah itu tidak turun di Musdalifah, tapi langsung ke Mina. Insyaallah mudah-mudahan sakit. Karena bagaimanapun juga apa yang dijadikan kebijakan di sana ya Insyaallah mudah-mudahan Allah kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi inilah keberadaan jemaah haji yang Insyaallah pada hari ini memang ada beberapa jemaah yang tidak hadir karena ada yang izin sudah berangkat ke Kalimantan, mana? Kalimantan. Kemudian juga ada yang tugasnya di sekolah, lagi perpisahan dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk melaksanakan acara tasakur. Karena kedepannya Insyaallah kita jemaah haji angkatan ke-18 ini pun akan berusaha terus istiqomah melaksanakan kebijakan pertanyaan melalui silaturahmi di antara sesama jamaah. Dan begitu juga terima kasih kepada Ustaz Haji Hasyim Asyari yang telah mendampingi kami menjadi ketua rombongan, juga tidak kalah penting para ketua RU, para ketua RU yang terus kompak menjaga kompakannya, terutama saat-saat jam rawat pengambilan nasi. Pada saat pengambilan nasi ada beberapa kali itu sudah biasa. Sudah biasa karena mungkin di sana ada yang ambil, ternyata temannya ambil, ada yang dibalik, ada kita yang kurang. Tapi alhamdulillah semuanya dinikmati, termasuk yang lagi heboh kan masalah Mina itu segala macam. Namun apapun yang terjadi kembali pada diri kita, Insyaallah karena kita memang urus ikhlas dan ibadah sehingga tidak ada masalah, termasuk cuaca kalau memang 40 seperti ya dinikmati sehingga melaksanakan ibadah. Dan akhir bahwasanya kami berada di posisi gelombang kedua pada kloter 18. Akhirnya berdoa kami mohon petunjuk supaya tetap bisa istiqomah tidak melaksanakan ibadah ke depannya. Selanjutnya adalah kalian saya secara pribadi juga waktu itu ditunjuk oleh ketua KBHU yang tentunya ada rekomendasi dari pengurus yayasan bahwasanya kebetulan yayasan Islam KBIH ini ingin kantor yang lebih permanen, lebih mudah dijangkau. Dan mungkin kami juga menyadari selaku pengurus yayasan bahwasanya pada saat tahun 2024 2025 kantor KBIH itu awalnya memang untuk rencana untuk poliklinik baik kesehatan, ya, rencana awalnya misalnya. Kemudian karena waktu itu KBIH lebih mendesak untuk ke depan sehingga dipakailah KBIH selama ini. Dan alhamdulillah sekarang Bapak Ibu sudah menyaksikan langsung yang seolah nanti akan diresmikan oleh ketua yayasan untuk penggunaan kantor yang barunya. Insyaallah ini juga tidak terlepas dari partisipasi Bapak Ibu semuanya jamaah di sini. Ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya pembangunan kantor KBIH Islamic Center Kabupaten Cirebon sesuai dengan rencana biaya itu kurang lebih 150 juta. Hanya mengangkat dianggarkan membangun yang utamanya. Tetapi karena ada beberapa hal yang perlu diberesi, termasuk bagaimana membuat gudang yayasan itu sendiri, penata memanfaatkan tanah seterusnya sehingga anggarannya naik sehingga diperkirakan 175 juta. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai, dan ini juga KBIH pada saat itu hanya punya modal 100 juta Pak Ketua yayasan. Namun alhamdulillah disuplai dibantu oleh jamaah di seluruh
jamaah khususnya dari jamaah sekarang angkatan ke-18 itu sejumlah 11.100.000. Nah, dari teman-teman jamaah angkatan 18 yang tahun yang barusan pulang dari tanah suci, mereka ikut berpartisipasi sebanyak 11.100.000 rupiah. Insya Allah jadi amal jariahnya. Kemudian dari pengurus KBIHU-nya dan turunan dari para pengurus terkumpul 6.050.000 rupiah. Kemudian dari jamaah 2023 dapat 502.000 rupiah. Ini alhamdulillah hasilnya terkumpul donasi 17.652. Kemudian juga dalam bentuk material, semen, pasir, seterusnya juga banyak yang ikut berpartisipasi untuk pembangunan KBI Islamic Center Kabupaten Cirebon. Dari total pembiayaan untuk membangun kantor yang utama ditambah pembenahan kantor yayasan yang lama yang termasuk pemanfaatan lahan yang ada itu sampai 181.496.239 rupiah. Sementara tadi KBH punya anggaran 100 juta, kemudian dari jamaah jumlahnya 17.652, maka diperkirakan kekurangan kurang lebih 50 juta. Barangkali Yayasan Islamic Center barangkali ya siap, insya Allah siap ya. Tapi secara formal katanya ketua KBIH akan bikin surat permohonan bantuan. Insya Allah, karena kembali semuanya pada ketentuan adalah untuk kita semuanya, untuk Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan dengan pembangunan yang baru ini akan memberikan keberkahan, termasuk mungkin barangkali daya tarik bagi umat bagi jamaah, terutama anak sekolah. Anak sekolah itu kalau lewat ke situ pasti ngomong labai, bro, labai. Ya, ini ada daya tarik tersendiri di sini. Karena itu dan untuk itu nanti kami juga memohon kepada yayasan untuk meresmikan sekaligus nanti gunting kita di sana. Akhirnya kepada Allah kami serahkan, mudah-mudahan segala usaha kita baik kita melaksanakan ibadah haji atau di dalam pembangunannya betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal jariah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya saya juga mohon yang sebesar-besarnya pada teman-teman jamaah haji secara pribadi, barangkali pada saat pelayanan di sana kurang memuaskan, itulah barangkali kekurangan saya. Namun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjembatani semua kegiatan, termasuk pada untuk KBIHU juga saya mohon maaf sebesar-besarnya barangkali ada hal yang berkenan, termasuk pada pengurus Yayasan Islamic Center. Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi dan bahkan insya Allah bantuannya untuk pembangunan KBIHU Islamic Center Kabupaten Cirebon. Demikian, ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati pembina yayasan dan sekaligus KBIHU Islamic Center, pengurus dan pengawas Yayasan Islamic Center, ketua KBIHU Islamic Center yang hormati beserta seluruh jajarannya, wabil khusus yang terhormat Kasih Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, kantor
khusus Ibu dan Bapak, rekan-rekan jemaah haji tahun 2024 tentunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, mari sejenak kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di satu tempat yang cukup istimewa dalam rangka melaksanakan syukuran atas terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji, khususnya yang diselenggarakan oleh KBIHU Islamic Center. Bapak dan Ibu yang hormati, dalam kesempatan ini kami mewakili teman-teman ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kami atas nama teman-teman jemaah haji yang sudah dibimbing sejak awal oleh teman-teman yang ada di KBIHU Islamic Center dari awal melaksanakan bimbingan manasik sampai kami pulang kembali ke tanah air. Alhamdulillah, semua bimbingan yang diberikan dibekali kepada kita semua ini nampaknya sangat bermanfaat dan dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji kurang lebih selama 40 hari, baik di Mekah, di Madinah, kemudian di Arafah, Musdalifah, dan termasuk di Mina. Alhamdulillah, semua panduan itu dapat kami kerjakan tanpa ada hal yang kurang berkenan untuk kita semua. Artinya, semua pelaksanaan rukun, wajib dan sunnah ibadah haji alhamdulillah dapat dilaksanakan tanpa ada paksaan dari siapapun. Kemudian jujur kami hanya mengucapkan terima kasih kepada ketua rombongan Pak Haji Diri Jumali. Dengan keterbatasannya beliau mampu membimbing kami sampai selesai. Dan alhamdulillah progres untuk tahun 2024 ini berangkat 83, pulang tetap 83. Itu suatu hal yang sangat positif. Artinya semua jemaah dinyatakan dalam keadaan sehat. Walaupun batuk itu adalah seni dalam beribadah di sana. Kemudian juga Bapak yang saya hormati, sungguh luar biasa. Kami melaksanakan ibadah ini sungguh luar biasa kenikmatannya, Pak. Tanpa ada satu perasaan bahwa ini adalah capek, ini adalah sulit dan sebagainya. Semuanya kami nikmati dengan niat yang tulus dan akhirnya kami menyatakan ibadah haji adalah ibadah fisik yang menyenangkan. Ibadah fisik yang membahagiakan untuk kita semua. Itu pelaksanaan ibadah haji di tahun sekarang. Kemudian progres tahun sekarang, di samping kami melaksanakan ibadah haji dengan tuntas, teman-teman dengan ikhlas itu memberikan bantuan pada pelaksanaan pembangunan kantor KBIHU Islamic Center tanpa ada paksaan, ikhlas juga. Dan insya Allah ke depan kami punya kewajiban untuk bersama-sama membesarkan Islamic Center. Artinya jemaah yang selesai di tahun 2024 ini, kami mohon ada kewajiban untuk membantu di tahun 2025 minimal satu teman untuk masuk di jemaah haji kita ini. Sebab Ibu dan Bapak yang saya hormati, memang besarnya sebuah KBIHU itu bukan karena peserta, bukan karena peserta. Kalau pesertanya banyak, manajemennya tidak baik, juga tidak akan baik juga. Jadi bukan ukuran. Nah, kita di sini alhamdulillah 83 semua suka. Di sana senang semua, teman-teman gembira semua dalam melaksanakan tanpa ada paksaan suatu apapun. Kemudian ucapan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, yang belum hadir, mudah-mudahan di depan ini bisa kita bertemu kembali. Terakhir Bapak punya saya hormati bahwa nanti
sini Pak. Kami mohon nanti sharing kembali melalui ketua rombongan bahwa kita butuh untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam rangka bersama-sama membesarkan Islamic Center yang tidak sudah ini. Ya, kita banggakan dan kita harus laksanakan untuk maju ke depan. Siap ya Pak? Ya, mudah-mudahan sama lagi kalau bukan kita yang ingin membesarkan. Kita punya kewajiban, insya Allah dengan yang dibanggakan. Saya rasa hanya itu saja Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak. Dahulu Pak, singkat saja dulu Pak. Bukan kotor Pak, pulang di Ampura. Bila kami berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Yayasan Islamic Center, pengawas dan pengurus Yayasan Islamic Center, yang dihormati pimpinan KPIHU Islamic Center, Bapak Yazid Profesor Dr. Malik, sesepuh pengurus KPIHU Islamic Center, rekan-rekan, wabil khusus Bapak Delegasi Ibu Haza yang berbahagia. Bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita sehat semua sehingga bisa hadir di silaturahmi setelah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan acara hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu pengurus yayasan, terima kasih kami sampaikan pertama kepada ketua rombongan Bapak Randas Haji Jumaidi yang telah menjalankan tugas dengan sepenuh hati dengan tanggung jawab, sehingga alhamdulillah tadi penyampaian yang disampaikan melalui laporan dalam forum ini semuanya berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh jemaah dengan penuh perhatian. Yang kedua, terima kasih kepada para ketua dari Bapak dan Ibu sama Islamic Center yang telah bekerjasama. Dan alhamdulillah tadi kita sama-sama mendengarkan yang bisa berpesan dari selama haji. Hasil dari kerjasama itu adalah kebahagiaan dan kerusuhan dalam menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan ke depan kebahagiaan itu akan selalu mewarnai kehidupan kita sehingga pelaksanaan ibadahnya penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, terutama pada Bapak dan Ibu jemaah haji, atas pernyataan tadi yang akan membesarkan KPIHU Islamic Center, kami bersama pengurus KPIHU mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penghargaan yang setinggi-tingginya, mudah-mudahan ke depan akan tetap bergabung dengan Islamic Center. Perlu disampaikan bahwa beberapa alumni KPIHU Islamic Center memang sudah ada wabahnya, namanya Himpunan Persaudaraan Haji Islamic Center. Dulu disingkat namanya Interdas, ketuanya dulu Pak Dr. Zidilsen, Dr. Zidilsen, beliau juga pengurus. Akhirnya dalam pelaksanaan kegiatan rutin itu dilaksanakan per rombongan. Jadi pertemuan bulanan rombongan Pak Dr. Malik, Pak Profesor, pertemuan bulanan Pak Sarmadun, ada pertemuan bulanan Pak Kecilini, dan seterusnya. Itu silakan. Tapi pada momen tertentu, insya Allah kami akan mencoba lagi setelah 5 tahun itu pertemuan akbar alumni Haji Islamic Center. Dulu diagendakan 5 tahun sekali maksimal, usahakan 3 tahun sekali. Jadi maksudnya setahun sekali. Ketika awal dibentuknya Indonesia setahun 2006, ya, itu dilaksanakan setahun sekali, tapi pesertanya tetap sedikit. Berarti ingat ada reuni, jumlahnya setiap tahun
belum termasuk dari haji Pak. Kalau yang satu berkurang karena sudah ada yang meninggal dan sebagainya, kesibukan atau daerah pulang daerah. Jadi nanti ke depan adalah himpunan persoalan haji Islam Center. Semuanya, semua angkatan itu perkumpulannya namanya himpunan persoalan haji. Termasuk saya sendiri membawa perkumpulan ibadah himpunan Islam Center pelaksananya sebulan sekali itu sejak tahun 2006. 2006 itu adalah angkatan kedua. Angkatan kedua KBH dulu masih KBH. Angkatan pertama itu Mas Arun dan Pak Akhir. Kemudian angkatan kedua Pak Arun, Pak Jenang kali ini sama saya dan Pak Haji Sohir dan Pak Arun. Setelah angkatan dua itu kemudian merintis ibadah. Kemudian seterusnya ada yang berbahas sampai sekarang angkatan 18. Mudah-mudahan nanti para yang berbahas himpunan yang per bulan ini termasuk bacakannya juga ada ya pertemuan setiap bulan. Nanti akan kita dengarkan, akan kita bicarakan dengan pertemuan akbar alumni haji Islam Center. Hasil dari ini sekarang sudah dapat dilihat dengan adanya silaturahmi perkumpulan ini alhamdulillah. Ada bantuan moral dan material yang untuk menguatkan KBI Islam Center. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dari Ibu Haji yang telah mengizinkan untuk pembangunan kantor KBI Islam Center. Dan tentunya kami juga mengirim doa mudah-mudahan cita-cita yayasan untuk membesarkan poliklinik di belakang kantor bekas tentunya yang menggunakan KBA dan kapasitas pelaksana. Dan yang paling terakhir, Ibu mohon doa restunya sekali lagi supaya KBA ini tetap bisa diterima oleh umat Islam. Dukungan dan bantuan Bapak Ibu adalah kekuatan moral. Oleh karena itu, kebersamaan Bapak Ibu jangan putus sampai di sini. Ke depan, KBI Islamic Center itu adalah Biro Hajinya Komunitas Islamic Center dan juga umat Islam termasuk umrohnya. Silakan Haji di KBI Islamic Center juga mendampingi Bapak Ibu untuk pelaksanaan umroh yang selama ini masih bekerjasama walaupun tidak formal dengan Biro Perjalanan Balatur yang dibimbing oleh Bapak Pembina kita yaitu Profesor Dr. G. Ahmad Malik. Karena itu nanti biasanya ada alumni haji mulai ini berbina yang haji. Jadi kita rombongan, reuninya nanti di mana? Di Mekah. Sekalian umroh bareng-bareng. Tetap nanti umrohnya bareng-bareng bersama KBI Islam Center nanti langsung dibimbing oleh pembina kita Bapak Profesor Ahmad Malik. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Dan mohon barangkali kepada Ketua Yayasan dan para sepuh selama ini masih banyak kekurangan-kekurangannya.
kami mengenal sekali kenapa PK sangat ditekankan, karena justru kalau menjadikan warna pertama adalah PK. Dan kami pernah makan mungkin PK-nya secara fisik dengan yang kedua, ini saya memulai tentang saya kepada ketua mengalu kemudian menghubung yang membuat PK dengan saya. Kalau salah belum meninggal belum ya. Pernah kemudian semuanya yang ada sini semuanya ikhlas. Dulu itu ada orang sekarang ada, kalau sekarang ada ya menurut orang mau. Yang berikutnya sudah ada MTS, ini juga sama. Kalau sampai sekarang masih banyak sudah lumayan yang berkira atau yang keempat saya sama ya berikutnya SMK dan juga sekolah tinggi ditambah dengan kegiatan-kegiatan di KBI saya belajar dengan tahun berapa dan alhamdulillah walaupun ada badai dan kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah bakti sosial. Biasanya tiap tahun kita melaksanakan bakti sosial berupa sunatan massal, itu ada 49. Kalau tidak dibatasi, mungkin lebih 100. Ya, jadi dan sudah berlangsung berkali ya. Alhamdulillah, walaupun kalau sudah selesai, saya semalam belum tidur. Takut laporan saya sedang gagal ya. Alhamdulillah, ternyata yang masalahnya adalah profesional. Artinya dokter tidak semua dokter boleh. Anda dokter sudah terapi. Dan kenyataannya kita yang membuat tidak ada apa-apa. Bapak Ibu sekalian, semua kegiatan ini ditujukan kegiatan untuk mendidik kita selama penggunaan. Karena itu kami mohon dukungan sebagai volunteer pada kegiatan. Mohon maaf dari saudara dan kami mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah membuat yang amanah tidak berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan, Ketua Yayasan serta seluruh jajaran, Ketua Pengawas dan anggota serta pengurus KBIH Islamic Center serta Bapak Ibu jamaah haji yang baru saja pulang dari Mekah. Izinkan saya tadi bisik-bisik oleh panitia untuk sedikit memberikan pengumuman kecil, mungkin sampai 15 menit paling lama. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengingat kita. Pertama, saya yang tercatat sebagai pembina dari KBI Islamic Center mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang 83 berangkat kembali dari 83. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga ingin memberikan apresiasi yang besar kepada semua pihak, terutama keluarga Bapak Ibu, kemudian
bisa bayangkan 2 juta sekian dengan pikiran yang berbeda, dengan problem yang sangat luar biasa banyak, memanage makannya, memanage hotelnya, memanage waktu ibadahnya, memanage pikirannya, luar biasa. Maka menurut teori yang dikembangkan dalam training-training, kita mengikuti latihan-latihan itu, sebenarnya seandainya bukan karena anugerah Allah, maka manajemen haji tidak akan berjalan sesuai mestinya. Jadi ternyata kekuatan manajemen yang dikelola oleh kementerian baik Saudi Arabia maupun di tanah air tidak cukup kuat untuk mengurusi haji. Cuma karena ada Allah yang mengatur, yang langsung jadi sutradaranya, maka seluruh pelaksanaan haji dari A sampai Z bisa berjalan dengan baik. Nah, karena itu tidak ada alasan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua tentang Allah. Bapak Ibu kelihatan selasa semua ini, mudah-mudahan ciri haji-haji yang mampu surga. Insyaallah luar biasa. Kemudian juga saya ingin spesial menyampaikan penghargaan kepada petugas kami bapak kita, kali ini dan teman-teman, hampir tiap hari menghabiskan waktu energinya untuk terus menyiapkan banyak hal agar perjalanan bapak ibu bisa berjalan dengan baik. Terakhir juga kami menyampaikan selamat telah terbangun satu kantor yang unik dan mungkin satu-satunya di Indonesia ya. Betul Pak? Harus didaftarkan ke MUI. Iya, saya nggak tahu. Untuk Cirebon pasti nggak ada ya. Mungkin Bapak Ibu lihat di Google ada kantor yang seunik yang ada di Islamic Center ini. Mungkin nggak ketemu. Makanya saya bisik-bisik kalau PSA kalau bisa didaftarkan ke MUI, ya menjadi salah satu yang unik. Itu juga atas kehendak Allah. Yakin tidak ada daun yang jatuh selembar pun di luar usaha Allah. Bahwa dikerjakan oleh tim kita, Pak Iskandar dan teman-temannya semua itu saya aja ya. Dan bantuan Bapak Ibu tadi dengan luar biasa perwakilan dari jamaah menyampaikan komitmennya, ketulusannya, keikhlasannya itu sama-sama membesarkan luar biasa. Kita berikan aplaus kepada jamaah kita. Saudara sekalian, masih rindu Baitullah, masih rindu Madinah, ingin berangkat nanti Pak? Saya kebetulan juga lebih ngikutin ya, setahun 4 kali saya berangkat untuk umroh. Tadinya Agustus ini Pak mau berangkat, cuma karena persiapannya tidak matang, jadi mungkin Desember insya Allah kita berangkat. Yang mau reuni, ayo bareng-bareng berangkat Desember. Nanti silakan daftar ya, balik ya. Jadi Desember insya Allah kita akan reuni di Madinah dan di Mekah yang mau umroh ya. Silakan bisa daftar. Karena kita juga tidak hanya haji tapi juga menyelenggarakan umroh. Berbicara tentang rindu Bapak, saya teringat sahabat Nabi SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Kisah kerinduan yang membuat hati sangat pilu adalah kerinduannya Bilal kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari ketika Bilal mau berangkat ke masjid, tugas Bilal itu kan azan naik di atas menara. Setiap kali bertugas untuk melaksanakan adzan terutama waktu subuh, Bilal selalu menemui Rasulullah ke rumah. Kalau sesekali Bilal terlambat, Rasul yang datang menemui rumah Bilal. Itu dilakukan tiap hari oleh Bilal dan Nabi. Pada saat Bilal naik ke atas menara, pertama kali yang dilakukan oleh Bilal adalah memandang wajah teduh Rasulullah SAW. Dan setelah lengkap memandang wajah Rasulullah, Bilal pun naik ke atas menara dan kemudian atas rindu dari Rasul, Bilal pun memandangkan azan. Hari demi hari, bulan demi bulan,
Bilal melakukan azan terbaiknya di Masjid Nabawi. Singkat cerita, Rasul lupa. Pukulan berat secara psikologis Bilal luar biasa. Sejak Rasulullah wafat, Bilal tidak mau lagi mengumandangkan azan. Para sahabat terkejut, terutama Abu Bakar yang jadi khalifah pada saat itu, bertanya, kenapa wahai Bilal kau tidak mau mengumandangkan azan lagi? Ibu-ibu boleh saya ke depan ya, biar tidak ngobrol sedikit aja ya, 15 menit. Ibu tidak ngobrol dulu ya. Yang main HP boleh, tapi tidak ngobrol sebentar. Jadi kenapa engkau tidak mau azan lagi wahai Bilal? Apa jawab Bilal? Wahai Abu Bakar, setiap pagi aku datang ke masjid. Begitu masuk gerbang pintu Masjid Nabawi, aku melihat wajah Rasulullah. Setiap pagi aku menjemput Rasulullah ke rumahnya. Setiap hari kadang-kadang Rasulullah menjemput aku di rumah. Tapi hari ini ketika Rasulullah tidak ada, aku tidak menemukan lagi wajah teduh yang menenangkan aku ini. Bergetar rasanya saya ketika mengumandangkan azan, tak kuasa rasanya aku mengumandangkan azan, apalagi ketika aku mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Madinah. Madinah itu punya daya tarik membuat orang yang sangat rindu datang kembali. Salah satunya apa? Rindu kepada Rasulullah yang dialami oleh Rasulullah Bilal. Hari ini berjalan, kerinduan Bilal kepada Nabi semakin menjadi-jadi. Karena tidak sanggup tinggal di Madinah, lelah rasanya batinnya, tak kuasa menahan rindu begitu berat kepada Nabi, maka Bilal pun izin kepada Abu Bakar. Apa izinnya? Wahai Amirul Mukminin, izinkan saya keluar dari Madinah ini. Saya ingin pergi dari Madinah. Abu Bakar terkejut. Apa alasanmu kau pergi dari Madinah? Engkau adalah orang yang paling dipercaya oleh Nabi untuk mengumandangkan azan di masjid ini. Apa jawab Bilal? Wahai Tuan Abu Bakar, tak sanggup rasanya saya hidup di Madinah ini ketika Rasulullah sudah pergi. Kerinduan demi kerinduan tiap hari aku merasakan dan aku tidak sanggup menahan kerinduan ini. Aku ingin menghibur diri saya untuk keluar dari Madinah ini, untuk mengurangi rasa rindu saya kepada Rasulullah. Bapak Ibu bisa bayangkan, kerinduan seorang sahabat kepada Nabi itu luar biasa. Tidak heran kalau bapak-bapak kemarin di Roto, ratusan ribu orang mengantri datang ke situ, ada yang meneteskan air mata, menengadahkan tangan, menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, itu bukan masalah sederhana. Rasul hadir di depan itu. Ketika Bapak Ibu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Rasul pun menjawab di situ. Itulah salah satu alasan kenapa Bilal tidak mau azan lagi. Akhirnya Abu Bakar pun tidak bisa menolak. Ya sudah, kalau memang itu alasan, aku izinkan kamu pergi. Pergilah Bilal ke sebuah tempat namanya Damaskus. Jarak antara Madinah dengan Damaskus itu 1376 km menggunakan onta. Damaskus itu sekarang salah satu ibu kota Suriah. Contoh. Apa tujuannya Bilal pergi dari Madinah? Hanya ingin melupakan kerinduannya kepada Rasulullah, tak sanggup menahan beban rindunya kepada Nabi yang setiap hari dia ketemu, setiap hari sholat bareng, setiap hari ke masjid. Kalau Bilal naik ke menara, Rasul memandang wajah Bilal yang senang azan itu. Tapi pada saat tidak ada, kerinduannya luar biasa. Iman seorang sahabat pada Nabi-Nya menggetarkan jiwa pada masa itu. Nah, singkat cerita, pergi 1376 km dari Madinah ke Damaskus. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan rasa rindunya terkurang. Tapi apa yang terjadi? Makin hari, makin jauh dari Madinah, semakin berat rasa rindu yang dialami oleh Bilal. Berbulan-bulan di Damaskus ternyata tidak tenang. Satu malam pun Bilal bermimpi. Pasti riwayat ini Bapak Ibu sudah tahu. Tapi saya ingin menyatakan apa mimpinya.
Dalam mimpi itu Bilal datang Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, apakah engkau sudah tidak mencintai aku lagi? Kenapa kau tinggalkan Madinah? Hatimu gersang Bilal, hatimu mengalami kekeringan. Aku inginkan sudah lama kau tidak menengok aku. Itu mimpi dalam Bilal yang disampaikan oleh Rasulullah pada mimpi. Terbangun Bilal pun berlinang air mata, menguras air mata. Kesedihan Bilal luar biasa bapak. Bilal merasa bersalah dengan meninggalkan Madinah karena itu amanah dari Rasulullah untuk tetap azan di Masjid Nabawi. Akhirnya apa? Besok paginya Bilal menyiapkan onta dan melakukan perjalanan pulang menuju Madinah. Yang terjadi di jalan, habis semua air matanya terkuras. Pertama, tak tahan rindunya kepada Rasulullah. Yang kedua, merasa bersalah karena meninggalkan Madinah. Saya yakin suatu saat Bapak Ibu akan merasa menangis pada saat rindu Baitullah dan rindu Madinah. Apalagi baru pandangan seperti ini. Subhanallah. Bilal pun berjalan, dan di tengah perjalanan seluruh air matanya mengalir terkuras habis karena rindunya tak tertahan pada Rasulullah. Akhirnya Bapak nyampe di Madinah dengan keletihan yang betul. Pertama kali yang didatangi siapa? Datang ke makam Rasulullah SAW. Tersungkur Bilal karena letih dan capek, membawa beban letih pikiran batin yang rindu pada Rasulullah, lalu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Aku datang ingin menemui engkau ya Rasulullah. Tiba-tiba ada yang mau pintunya apa? Bunyinya dari belakang. Alhamdulillah Bilal, engkau datang kembali. Rindu kami orang Madinah mendengar suaramu melantunkan azan di masjid ini. Tolong lantunkan azan kembali di masjid ini. Tapi tetap Bilal tidak mau menjawab. Mohon maaf Abu Bakar, saya datang bukan untuk azan, saya datang ingin memenuhi panggilan Rasulullah dalam mimpi saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mimpi ketemu dengan Nabi, itu mimpinya benar. Ada yang sudah pernah mimpi bertemu dengan Nabi? Riwayat yang sahih menyatakan bahwa ketika ada seseorang bermimpi bertemu denganku, maka itulah aku yang sesungguhnya. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Adakah orang yang bermimpi dengan ketemu dengan Nabi? Banyak, salah satunya Bilal, dan banyak tokoh-tokoh ulama yang saleh, yang baik berkesempatan bermimpi. Kata Imam Ash-Sha'rani dalam satu karyanya, ketika engkau ingin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpimu, dan nanti pada saat hari kiamat, sering-seringlah membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rindu nggak sama Nabi? Kangen nggak sama Nabi? Orang yang tidak kangen itu imannya nggak sehat. Semua orang yang imannya sehat akan merasa kangen dan kerinduan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal nggak mau Pak untuk melantunkan azan. Akhirnya apa? Ya sudah, Abu Bakar nggak bisa maksa. Tiba-tiba datang Hasan dan Husain. Awalnya Umar bin Khattab membujuk Umar, membujuk Bilal sebelum azan, tetap lama. Tolong pahami hati saya, pahami kejiwaan dan kebatinan saya. Tidak sanggup saya melantunkan azan. Tiba-tiba cucunya Rasulullah Hasan dan Husain datang. Wahai kakek Bilal, aku adalah cucu dari baginda yang kau rindukan orang ini. Aku mohon dengan sangat atas nama kakekku, lantunkan kembali azan. Begitu melihat cucunya Nabi yang wajahnya persis dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar Bilal pun tak kuasa meneteskan air mata. Berlinang air mata lalu memeluk cucunya Rasulullah dan mengatakan, wahai cucu baginda Rasulullah, aku akan melaksanakan tugas itu dengan berat hati. Kalau bukan karena cucunya Nabi, gak mau Nabi Bilal itu azan. Akhirnya apa? Azan. Ini sejarah telah membuktikan, Bapak bisa baca riwayat. Efek azannya Bilal itu luar biasa bagi peradaban di Madinah. Kita lihat sekarang. Begitu azan naik ke atas menara, kalimat pertama diungkapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kawasan di Madinah terkejut semua. Orang ramai. Mereka membayangkan bahwa suara itu suara ketika ada Nabi Muhammad SAW masih hidup. Lalu berpikir jangan-jangan Nabi masih hidup, jangan-jangan Rasulullah masih hidup. Semua ibu-ibu yang sedang jualan kurma, bapak-bapak yang sedang di ladang kurma, yang sedang mengembali otak, semuanya tinggalkan.
semua lari menuju masjid. Melari menuju masjid. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, makin banyak penduduk yang datang ke Masjid Nabawi. Begitu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh masjid penuh oleh jamaah pada waktu itu karena mereka merasakan kerinduan. Maka dalam satu riwayat terjadi tangisan massal di Masjid Nabawi ketika Bilal melantunkan azan yang terakhir kalinya dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pun bergetar dan pada saat yang sama pingsan ketika mengucapkan lafaz Muhammadur Rasulullah. Bukan karena ketakutan, tapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai begitunya Pak, orang rindu kepada Nabi. Tidak heran jutaan orang ngantri di Raudhah. Bapak ngantri nggak Pak kemarin? Berapa lama? 2 jam berdiri apa duduk Pak? Kepanasan Pak? Nyari apa Pak? Bapak ingin menyampaikan kerinduan Bapak kepada orang terbaik di muka bumi yang hadir di sini. Ibu sempat ke Raudhah? Berapa lama ngantri? Berapa? Menyesal kalau Ibu? Menyesal? Enggak. Inilah magnetnya Madinah. Maka ketika orang datang di Madinah, orang yang hatinya galau, orang yang hatinya sedih datang ke kota Madinah, suasana batin begitu tenang, tentram, walaupun berdesak-desakan, capek, lelah, hilang. Tadi yang disampaikan oleh Bapak betul, kelelahan dan kecapean ketika kita bertemu dengan Rasulullah hilang seperti apa? Rindu kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ketika meninggal ketemu dengan Rasulullah. Nah, saya hanya ingin mengatakan prolog bahwa rindu kepada Baitullah dan terutama kepada Rasulullah akan pernah bisa dihapus oleh situasi apapun. Itulah sebabnya Rausid setiap tahun selalu berangkat umroh karena rindu. Itulah kenapa Pak Lili sudah jadi pembimbing beberapa tahun yang lalu, karena salah satu alasannya adalah rindu sama Rasulullah. Suasana di Mekah luar biasa Pak. Tidak hanya di Mekah, tidak ada di Madinah, tapi ketika Bapak ada di Jabal Uhud, melihat suasana yang ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, membayangkan bagaimana Rasulullah berjalan kaki 450 km pada saat yang terbatas, dikejar oleh musuh, tekanan batinnya luar biasa, tapi Nabi tetap terus dan ikhlas mengembangkan Islam. Kebayang Pak, subhanallah. Ketika bapak-bapak mungkin ke Mina, ya, ada lagi ke Musdalifah, ya, lalu melihat bayangan tentang apa wukuf di Arafah, ada Ibrahim, ada Istihabah dan Adam, 350 tahun jalan kaki Pak. Adam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Jeddah, dipisahkan karena dosanya cuma satu. Dosanya cuma satu, tapi tobatnya 350 tahun. Kalau kita dosanya satu apa dua Pak? Makanya harus banyak lebih. Tahu nggak? Makanya ketika saya melihat bangunan kantor KDUH, ini paling luar biasa, menginspirasi. Dengan lihat bangunan Ka'bah miniatur itu mengingatkan kita begitu banyak dosa kita. Maka kemudian kita lebih banyak beribadah, lebih banyak bertaubat, lebih banyak beristighfar. Jadi saya bersyukur punya bangunan kayak seperti itu, mengingatkan kita untuk rindu pada Baitullah dan mengingatkan kita begitu banyak dosa-dosa kita yang harus kita minta ampun sama Allah. Bapak Ibu, tidak ada ruginya, ya. Bahkan kalau Bapak tahu satu kali sholat di Madinah 1000 kali sholat di Islamic Center. Jadi biaya haji berapa sekarang? Berapa? Sekian puluh juta. Itu gak ada arti apa-apa dengan apa yang kita peroleh di sana. Satu kali Bapak sholat di Masjid Nabawi, apalagi sampai Arba'in, itu satu kali saja sama dengan 1000 kali sholat di Masjidil Islam Center. Satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di Islam Center ini. Jadi tidak ada arti apa-apa biaya yang kita keluarkan dengan reward yang kita terima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali sholat di Madinah 1000 kali, satu kali sholat di Mekah 100.000 kali, satu kali sholat di Masjidil Aqsa 500 kali, satu kali sholat di Masjid Kuba sama dengan ibadah umroh. Banyak ritual-ritual yang membuat kita rindu datang kembali. Bapak Ibu, pahalanya cuma satu.
semuanya akan masuk surga insyaallah. Karena kata Allah, kata Nabi, pahala haji mabrur hanya satu. Apa itu? Surga. Pengen ke surga enggak? Wah, gimana yang belum haji? Ini semua udah haji semua Pak di ruangan ini. Belum ya? Gak usah khawatir. Ada pahala yang lebih hebat daripada haji. Satu lagi riwayat, ini cerita belum 15 menit kali ini guys. Satu lagi riwayat. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mubarak. Satu riwayat hadis namanya Abdullah bin Mubarak. Selesai melaksanakan haji, tertidur karena capek. Pada saat tertidur capek, tiba-tiba mimpi kedatangan dua malaikat. Kalau orang-orang soleh mimpinya mimpi-mimpi yang hebat. Kalau kita kan mimpinya ditagih hutang sama panggung. Kalau orang soleh mimpinya hebat. Jadi ada dialog dua malaikat. Malaikat yang pertama bertanya, wahai malaikat, berapa orang yang haji tahun ini? Kata malaikat yang kedua, ada 600 orang. Berapa yang mabrur? Karena malaikat satunya tidak ada satupun yang mabrur dari 600 orang. Kenapa tidak ada satu yang mabrur? Ternyata hanya satu orang yang mabrur dan dia tidak sempat melaksanakan haji. Malaikat yang satunya mengatakan bahwa yang mabrur dari 600 orang itu tidak ada. Justru yang mabrur hanya satu orang dari 600 itu pada tahun ini, kata malaikat, yaitu yang pertama Ali Al-Muwafiq, Ibnu Al-Muwafiq. Dalam mimpinya, ya. Lalu siapa Ali Al-Muwafiq itu? Dia adalah seorang tukang sepatu di daerah Damaskus juga, sama daerahnya Bilal bin Rabah itu usianya sama dengan Nabi 63 tahun, dikuburkan di Damaskus. Begitu juga Ali Al-Muwafiq, juga orang Damaskus. Kata malaikat, terbangun Al-Mubarak dalam mimpinya, lalu dia menangis gemetar. Berarti 600 orang termasuk saya yang baru berangkat haji tidak mabrur semuanya, tapi semuanya jadi mabrur gara-gara satu orang. Jadi semua dimabrukan oleh Allah gara-gara satu orang. Lalu karena penasaran siapa yang hajinya mabrur itu, kemudian Al-Mubarak dari Madinah melakukan perjalanan ke Damaskus 1.300 sekian kilometer dengan unta. Dia cari itu langsung ketemu. Kita sebut saja sahabat Ali bin Al-Muwafiq namanya. Saya ingin tanya, apa yang kau kerjakan sehingga Allah menempatkan kamu sebagai haji yang mabrur dan surga? Kata Ali, saya nggak tahu saya kerjakan apa. Saya belum haji. Saya tidak mengerjakan apa-apa. Itu jawab, nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang engkau kerjakan karena Allah memberikan kamu haji mabrur. Akhirnya dijelaskan. Apa jelasannya? Ya, saya punya istri yang sedang hamil tua. Istri saya begitu sangat sayangnya saya pada istri. Kira-kira bahasa kita ngidam doang. Bahasa Indonesianya apa ngidam terus? Sama ya? Istrinya tiba-tiba mencium bau masakan terlezat di zaman itu. Kalau di Cirebon bau masakan terlezat apa paling? Lezat. Pokoknya si istrinya Ali Al-Muwafiq itu menghirup aroma masakan paling sedap pada zaman itu. Karena saking indah, wahai suamiku tolong belikan masakan yang aromanya membuat hati saya ingin makan banyak. Karena cintanya pada istrinya, akhirnya Ali Al-Muwafiq cari ini dari mana aroma masakan itu. Singkat cerita, ada satu rumah kecil yang sudah mulai busuk. Aroma masakan itu bersumber dari situ. Ini riwayat ini luar biasa populer. Begitu masuk didengar, ternyata di dalam rumah itu ada seorang janda dengan 6 orang anaknya yang sedang menangis tertidur sampai tertidur. Janda ini lalu apa? Wahai ibu, tolong bantu saya. Istri saya ingin masakan yang dari ibu ini. Aromanya begitu menggoda. Saya ingin membeli beberapa mangkok dari masakan ini untuk memenuhi keinginan istri saya yang hidupnya. Apa jawab janda tadi? Wahai Tuhan, jangan kau dekati masakan ini.
masakan itu haram buat bapak dan halal buat kami. Kaget loh, kenapa rupanya? Kita sama-sama muslim, kenapa mengatakan itu haram buat ibu, halal buat saya? Ada apa rupanya? Sudah hampir 3 minggu anak-anak saya tidak ketemu dengan makanan. Karena kondisi ekonomi yang sulit, tiba-tiba aku menemukan keledai yang baru saja mati. Keledai yang sudah jadi bangkai. Kemudian diambilnya keledai itu lalu dimasak dengan aroma yang sedemikian rupa. Makanan itu halal buat saya karena mempertahankan hidup dengan anak-anak saya. Saya mati kalau tidak makan ini, maka saya mengatakan halal makanan itu walaupun sudah bangkai. Tapi bagi Tuhan haram hukumnya makanan ini. Menangis Ali Al-Muwafiq melihat janda yang luar biasa ingin menghidupi anak. 3 minggu lamanya anak-anaknya tidak makan. Ali Al-Muwafiq sudah hampir puluhan bulan mengumpulkan uang untuk berangkat haji senilai 350 dirham. Dirham itu uang perak, 1 dirham 70.000, jadi sekitar 24 juta pada waktu itu. Ya, 14 bulan yang lalu 24 juta. Akhirnya Al-Muwafiq yang menangis melihat janda itu pulang apa kepada istri? Wahai istriku, masakan yang kau masak itu berasal dari seorang janda yang memberikan masakan untuk anak-anaknya, dan ternyata itu adalah keledai yang sudah mati. Menangis istrinya. Kalau begitu wahai suamiku, rencana kita untuk berangkat haji sebaiknya kita urungkan. Kenapa? Uang yang Bapak sudah kumpulkan 350 dirham itu berikan kepada anak-anaknya untuk hidup sekian lama. Akhirnya datang kembali Pak, memasak masakan itu, ibunya dengan masakan yang enak, dengan uang yang diperoleh dari tabungan itu. Kemudian dia datang menemui siapa, janda tadi, dan diberikan masakan itu. Ini masak untuk anak-anak itu, buang itu semua masakan itu, dan ini uang 350 dirham untuk perbekalan selama ibu untuk menghidupi anak. Itulah yang menjadi catatan kemudian dinyatakan oleh Allah melalui malaikat, Ali Al-Muwafiq adalah haji mabrur padahal belum berangkat ke Mekah. Makanya ini menjadi dalil orang yang sudah mendaftarkan tabungan haji tiba-tiba meninggal itu hajinya mabrur. Ya, sudah dianggap sebagai haji karena dia nah, yang ingin saya sampaikan apa? Ada 2 poin. Pertama apa? Haji itu luar biasa. Kalau dulu Bapak nggak kebayang jalan kaki Pak dari Damaskus ke Mekah 1.100 km. Bapak naik pesawat Pak, ada AC-nya, ada segala macamnya, tapi tetap pekerjaan berat. Harus jalan kaki ya dari Mina ke Jamarot. Berapa kilometer kemarin dapatnya Pak? 3. Dari Mina ke Jamarot berapa kilo? 3 kilo ya. 3, sekian lah ya biasanya. Ya berarti sekitar 7 kilo bolak-balik di hari pertama, hari kedua bolak-balik. Pasti energinya. Makanya kenapa haji itu begitu orang mabrur langsung masuk surga? Karena berat Pak. Belum lagi datang kerinduan kita kepada anak kita yang di rumah, cucu kita yang di rumah, berat Pak. Makanya bersyukur Bapak Ibu ini calon penghuni surga semuanya. Kesimpulannya tadi Al-Muwafiq, ibadah haji adalah ibadah terbaik yang memberikan peluang untuk kita mendapatkan surga dari Allah. Tapi ada ibadah yang nilainya sama dengan ibadah haji mabrur, apa? Berbagi kebahagiaan para orang-orang yang tidak sanggup untuk hidup. Jadi 600 orang yang dinyatakan oleh malaikat pertama tadi tidak mabrur, akhirnya dianggap mabrur semua gara-gara jasa seorang tukang sol sepatu yang menghabiskan uang hajinya untuk kepentingan makan dari janda yang membuat memiliki anak. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Nah, silakan Bapak Ibu kemudian diteruskan dengan ngobrol lagi. Kan tadi sudah selesai nih ya. Nah, tadi kan saya bilang ngobrolnya berhenti. Monggo yang mau ngobrol lagi. Terima kasih. Selamat buat Bapak Ibu. Jangan lupa terakhir Pak, kami juga 2019 kebetulan saya ketua rombongan bawa 93 orang di Islamic Center. Dan sampai hari ini pertemuan dari 5 tahun tidak pernah berhenti Pak. Jadi kami berhenti dan kami tidak pernah berhenti, dan setiap pertemuan kami ngaji kita. Dan kitab yang dipakai ini Nasohil Liban. Bisa dicari ke Pak Haji Arifin, beliau selalu aktif ya. Walaupun tidak hanya semua tetapi aktif. Kenapa? Persahabatan 40 hari itu nilainya mahal dan nanti akan bertemu di surga Adem pada saat
Jadi Bapak Ibu 40 hari ketemu dengan Bapak, pada waktu belum kenal 40 hari lanjutkan dengan silaturahim kita. Di samping tentu nanti membesarkan KBIHU Islamic Center. Setuju nggak Pak? Setuju Pak ya? Kapan mulai pertemuan Pak? Segera. Oh Pak Lili ya? Ya, Pak Lili, semoga energi yang dikeluarkan, tenaga, pikiran akan digaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa semuanya Allah akan mengganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama berdoa. Intinya doa yang saya sampaikan, pertama, semoga haji kita menjadi haji yang mabrur. Yang kedua, semoga setelah sampai di tanah air kita dapat menularkan kemakmuran kita kepada tetangga dan keluarga kita. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan bangunan baru dari KBIHU Islamic Center akan membawa keberkahan bagi para pengelolanya dan akan menjadi daya tarik bagi calon-calon jamaah haji yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina nabiyika wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna aynana sabira wa aynin nasi kabira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma antu baligh ya rabbi ya hadir ya rabbal masjidil haram wal masjidil nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hajjan mabrura wa syahran mashkura wa dhamman maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alim ma fi sudur innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal hajjahum, sabar lahum, wa ghafar dhanbahum, wa satara aibahum, wa taqabbal du'ahum, wa azala lahum mulhubatil Allah. Allahumma akhbar wa qalahum birinayatika wa iyaka irhamalahum. Allahumma sabbathum ala iman wa hidhum taqwa Allahumma inna nas'aluka khairal mahjur wa khairal makhraja bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Rabbana ighfir lana wa lana sabaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
kemajuan bagi KBI Islamic.